saya baru pulang. Dari mana? Sedih banget mukanya. Iya, habis itu nih Bu, rapat itu biasa perkumpulan Karang Taruna Sama di sana. siapa? Sama anak muda, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu di sana. Kan kita bentar lagi mau ini kan menyambut Hari Kartini. Terus ya udah, saya rapat katanya. Tapi gitu udah Bu, aku jadi kayak males ikut lagi. Kenapa? Aku kan ngasih usul ya beberapa karena menurutku acaranya tuh gitu-gitu aja. Aku tuh pengen ngasih yang baru di sini. Gebrakan baru. Gebrakan baru. cuman aku ngerasa eh aku tuh suaranya nggak didengar gitu loh Bu, kayak mungkin karena aku orang baru juga. Terus yang di sana tuh yang banyak ngomong bapak-bapak. Gerakan perempuan. Iya, terus kayak bapak-bapak kan mungkin ngerasa udah lebih tua, lebih tahu. Cuman kan aku Lebih sebagai sering ada acaranya. Gitu. iya, cuman menurutku untuk acara Kartini pandangan perempuannya masih kurang gitu loh Bu, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak perempuan-perempuan di sini nih, ibu-ibunya juga udah kayak ngerasa terbiasa aja. Kalau misalkan forumnya di take over sama bapak-bapak sama anak laki-laki gitu. Ya, sabar ya. Emang suka gitu orang-orang di sini tuh, apalagi orang baru, perempuan lagi. Udah kayak kalau misalnya ada yang kayak gitu, kumpul-kumpul kayak itu, ya udah ngumpulnya sama perempuan aja. Takutnya kamu digituin lagi, nanti suaranya nggak didengar atau gimana gitu. Kan kalau misalkan di rumahku juga kayak gitu sih Bu, perempuan juga didengar. Halo, siapa? Sore. Cindy. Iya, Hanan. Anissa lagi nyari apa di terminal? Mau kemana? Nyari apa? Lagi tunggu bis mau ke bandara. Mau ke bandara. Jarang banget ada orang mau ke bandara dari sini. Tapi nanti sih ini mah masih jam berapa ya? Jam 12 siang. Paling nanti agak sorean. Di sini dulu aja nggak apa ya, duduk. boleh. Emang mau kemana? Pulang ke NTT. Oh, jauh banget. Jauh banget. Itu jauh banget dari sini. Iya. Mau pulang ke rumah. Iya. Oh, dari sini di sini ngapain? Abis dari Habis mana? dari mana? Di sini ada ikut siaran RRI Bogor. Oh, artis. Kita mau dulu nggak sih? Iya, tadi cepet-cepet satu. Ya ampun. Tadi Jarang loh. Nanti Jarang. saya foto ya fotonya di sini ya. Iya, di sini Di warung ini. iya di warung ini. Biar nanti nonton aku. Emang Kak Cindy ini ada acara apa dipanggil ke radio di RRI? Nah, kok bisa sih dipanggil di radio? Keren banget. Iya, kebetulan bertepatan dengan Hari Perempuan, jadi kita diundang untuk jadi narasumber untuk bicara soal perempuan dan pangan. Oh, keren banget. Lagi-lagi keren banget. Jadi Kak Cindy ini sering diundang-undang gitu. Iya, sering. Udah pernah diundang kemana aja Kak Cindy? Pernah ke Malaysia, Singapura. Aku pernah diundang juga. Kemana? Nikahan mantan. Sabar. Nikahan mantan. Emang Emangnya abaikan aja. Malaysia apa ke Singapura? Ngomongin hal yang sama juga. Perempuan dan pangan. Kalau ke Malaysia ya ngomongin soal perempuan, pangan, dan perubahan iklim. Oh. Kalau ke Singapura buat jalan-jalan saja. Buat jalan-jalan aja. Gua jalan-jalan. Pasti apa? Jalan-jalan aja. aja. Saya mah di terminal doang. Gak pernah jalan-jalan. Terus emang Kak Cindy biasanya sehari-hari ngapain gitu di rumah? Oh ya. Di NTT. Kalau di NTT biasanya setiap hari di rumah kita tanam tanaman pangan lokal. Misalnya padi, jagung, kacang-kacangan, jenis umbi-umbian. Oh. Jadi Kak Cindy ini petani atau keluarganya atau ada komunitas Petani. itu petani? Oh, Kak Cindy ini petani. Keren banget. Aku baru melihat petani semuda, secantik dan selucu Kak Cindy. Lagi banget. Kak Cindy di sana sendiri gitu menanam kayak gituan. Ada kita di komunitas namanya Wetan HLR Crew. Itu bersama teman-teman muda dan juga kelompok-kelompok perempuan. Kita gabung jadi satu, terus sama-sama menanam dan mengolah pangan lokal. Terus kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat lokal sehingga mereka bisa mulai melirik ke keberagaman pangan lokal, apalagi di tengah situasi perubahan iklim ini. Emangnya perubahan iklim sama pangan lokal hubungannya apa Kak? Ya,
Jadi ketika terjadi perubahan iklim, maka dampaknya akan terjadi ke pangan lokal, yaitu penurunan produktivitas pangan. Tetapi kalau kita punya pangan lokal yang beragam, nah ketika perubahan iklim itu terjadi, kita tidak bergantung hanya pada ke satu pangan lokal saja, tetapi kita masih punya harapan ke pangan-pangan lokal yang lain, yang mana pangan lokal yang lain ini dia sangat tahan terhadap perubahan cuaca yang terjadi, sehingga kita tetap produksi pangannya itu tetap ada. Masuk Meskipun terjadi akal. perubahan iklim. Masuk akal. Kemarin tuh Bu, di sini itu kita ketergantungan sama beras. Betul. Beras itu mahal. Kita sampai kelimpungan kayak Nggak tahu bisa mau makan makan, apa nggak lagi, tahu gitu kan. beras kemana tadi karena perubahan iklim, Iya, karena El politik, Nino. ada politik dikit. Iya. Gitu. Jadi kita tergantung banget sama nasi. Nah, ini menarik banget. Ada pangan lokal yang kuat sama perubahan iklim. Iya. Apa aja itu? Dan Banyak sekali pangan lokalnya. Misalnya jenis padi, kita tidak hanya satu jenis saja, tapi kita ada 17 jenis padinya. Terus begitu deh. padi ada banyak jenis. Aku baru tahu. 17 jenis yang ditanam. Iya, Padi apa aja itu? itu kan dalam bahasa daerahnya ada nalumita, nalurutu, nalulau, naluwaher, dan masih banyak yang lain. Itu apa yang Kalau bedain di sini dari paling 17-17-nya? Padi bansos, beras bansos, beras apa lagi? beras pemilu. PKH. Terus enggak? Iya, Bedanya lalu ada jagung lokal. 17-17 itu bedanya apa aja? Maksudnya ada yang lebih bulan kah, atau semuanya bulan, atau yang bedanya tahan iklimnya, tahan Ini iklimnya? beras musim hujan, beras musim panas. Tidak, semuanya itu beras lokal yang tahan terhadap perubahan iklim. Jadi ketika perubahan iklim terjadi, tapi ketika kita tanam beras padi-padi lokal itu dia akan tetap tumbuh dengan baik. Keren banget. Ada juga jenis jagung, ada juga jawawut, kacang-kacangan, dan banyak lagi pangan lokal yang lain. Di situ kita bisa pilih-pilih jenis padinya. Nah, kalau kita mau tanam yang cepat, itu ada jenis padi namanya, kalau dalam bahasa daerah kami itu ada nalu bularua. Jadi dalam 2 bulan setelah proses tumbuh, dia akan bisa menghasilkan, sudah bisa dipanen dalam 2 bulan? Iya. 2 bulan? Iya. Wah, kita Itu kalah dalam banget, Bu. bahasa daerahnya namanya nalu bularua. Nalu Bularua. Rua. Iya, nalu itu artinya padi, bula itu artinya bulan, rua itu 2. Oh, jadi padi 2 bulan Iya. gitu ya. Tapi kan di timur sana, di NTT, yang saya tahu ya, Lu pernah ke sana? iya, beberapa kali ngunjungin Pak D di sana. Oh, Pak D. Iya, ada Pak D di NTT. Oh ya. Nah, di sana tuh panas gitu kan. Iya. Jarang ada air. Emang di sana padi tumbuhnya ini apa? Iya, Bu. Subur banget gitu. Kan nggak ada air gitu. Atau masih ada gitu mata air di sana. Kalau kita di Hewa sendiri ada 17 mata air. Terus 2 mata airnya karena perubahan iklim itu mengalami kekeringan. Terus masih ada mata air, sisa-sisa mata air yang lain itu dia hanya mengalami penurunan debit. Ya. Tetapi kalau untuk pengolahan lahan, di sana ada 2 jenis pengolahan lahan, ada lahan basah dan lahan kering. Kalau lahan basah itu bergantung dari air yang ada itu. Nah, untuk proses pengolahan lahan basah, karena terjadi perubahan iklim tadi, sehingga 2 mata airnya mengering, lalu beberapanya mengalami penurunan debit. Nah, ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengolah lahan sawahnya itu. Jadi, di tahun 2018 sempat terjadi konflik akibat perebutan air. Sampai konflik gara-gara air. Iya, karena mereka berebutan air untuk mengaliri lahan sawah mereka. Bentar, ini mata airnya itu sumbernya dari gunung. Iya. Oh, dari gunung. Jadi 17 mata air itu gunung. Iya. Sampai bisa kering ya pada dari gunung. Iya, ada 2 kering total, ada yang sisa yang beberapa yang lain itu dia hanya mengalami penurunan debitnya saja. Tapi kalau misalnya si mata air itu tuh digunain buat lahan aja atau sampai minum? Iya, untuk sehari-hari kayak gitu. Tidak, kalau untuk dari beberapa mata air yang ada yang diperuntukkan untuk pengolahan lahan sawah, terus untuk konsumsi rumah tangganya itu diambil dari mata air yang lain. Jadi tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Oh, jadi ada yang khusus untuk Pengolahan lahan sawah, pengolahan sawah, ada yang untuk khusus konsumsi untuk rumah tangga. untuk rumah tangga. Ya. Terus itu yang kering, yang penurunan debit itu tuh dilakukan apa? Ada apa? Oh ya, jadi setelah bersama teman-teman muda di desa, awalnya kita melakukan wawancara terhadap
masyarakat di Desa Hewa. Ya, teman-teman. ya, bersama teman-teman Berapa muda. orang? Kita ada 18 orang, terus kita lakukan wawancara, lalu diskusi mendalam. Dari hasil wawancara dan diskusi mendalam ini, kita temukan bahwa terjadi perubahan iklim di sana. Nah, dampaknya itu di mana yang sudah saya sebutkan tadi, 2 mata air mengalami kekeringan dan beberapa yang lain mengalami penurunan debit. Nah, sebagai anak muda kita merasa terpanggil nih. Kalau dengan kondisi seperti ini, apalagi tadi karena kekurangan air sampai untuk pengolahan lahan sawah terjadi konflik. Nah, di sini anak muda merasa terpanggil, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi kita mulai tergerak untuk bagaimana melakukan konservasi. Jadi di situ kami bersama teman-teman Karang Taruna di desa melakukan konservasi dengan penanaman bambu di mata air Lewok, juga di sepanjang aliran sungai tersebut. Jadi teman-teman Kasindi sama teman-teman itu melakukan penanaman bambu untuk merekonstruksi apa sih bahasanya, untuk mengembalikan lagi mata air yang Kering tadi, kering, yang debit airnya turun. Diharapkannya nanti bisa hangat lagi gitu ya di masa depan. Bisa mengembalikan kondisi air seperti semula. Itu teman-teman Kasindi banyak perempuan juga. Iya, banyak perempuan kita di sana, banyak perempuan. Dari Ada 18 juga laki-laki. Dari 18 itu 15-nya perempuan, 3-nya laki ya di Lombok. Perempuan sana dibolehin melakukan itu, maksudnya nggak ada kayak ngapain perempuan repot-repotan tanam bambu. Perempuan itu harusnya di rumah aja nggak sih, masak, nikah, terus anak. Emang gitu nggak sih di daerah sana ngelihat? Tidak, perempuan itu selalu dilibatkan untuk bekerja. Perempuan juga sebagai perempuan kan punya banyak waktu luang untuk berdedikasi, memberikan diri, tenaga, waktu untuk bagaimana menyediakan pangan untuk keluarga. Kan nanti perempuan lah yang mengatur konsumsi rumah tangga, juga gizi dari makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarganya. Jadi perempuan berperan penting di sana. Perempuan di rumah juga berperan, tapi di luar juga berperan. Luar biasa, keren banget sih. Kalau secara sosialnya dapet, terus di rumah juga dapet gitu kan, semuanya maksimal lah ini tuh dua-duanya, karena punya banyak waktu tadi ya gitu. Tapi ada yang beberapa juga yang benar-benar sibuk banget gitu. Dari 15-15-nya itu benar-benar sebenarnya harusnya banyak lagi, tetapi ada yang tidak ikut terlibat. Justru lebih banyak. Itu banyak banget di sana perempuan-perempuan hebat kayak gitu. Jadi di sana nggak ada kayak pandangan orang terhadap perempuan tuh, atau selama Kak Cindy pergi kayak tadi ke Malaysia, ke Singapura, kan aku tadi di rapat Karang Taruna aku sendiri kayak nggak boleh ngomong, kayak nggak didengar suaranya. Ada nggak sih kesulitan sebagai perempuan untuk suara tuh nggak didengar atau pandangan di sana di luar sana? Itu sama memang kadang perempuan susah untuk diberi ruang, tetapi bagaimana kita sebagai perempuan itu kita harus berjuang dan berusaha untuk bagaimana kita bisa bergabung bersama dengan mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki. Kita harus setara dengan laki-laki, karena maupun perempuan dan laki-laki itu dia punya kepentingan dan inisiatif yang sama di dalam mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi kalau kita di sana itu memang ada budaya matrilinear di mana lebih mengutamakan laki-laki, tetapi kita juga punya keyakinan bahwa perempuan itu seperti rumah, mata air, karena perempuan itu karena ketika kita bertemu seorang perempuan, maka di sanalah ada belas kasih. Romantis banget. Coba aja ya, semua laki-laki itu melihat perempuan itu kayak rumah, kayak mata air, itu kayak aku mau jadi kok jadi misalnya kita saja ketika kita lapar, kita akan kembali ke rumah. Nah, di sana kita akan bertemu dengan seorang perempuan, yaitu ibu kita. Jadi kita bisa makan, bisa bertukar cerita. Keren banget. Bahkan pendefinisian dari Kak Cindy sendiri kayak perempuan tuh belas kasih, mata air, terus apa lagi Kak tadi? Rumah dan lain sebagainya. Kita harus tahu dong pandangan teman-teman yang di rumah sana kalian lagi nonton. Kalau perempuan itu apa sih? Kalian gitu ada definisi khusus nggak bagi perempuan Indonesia di sekitar kalian? Kira-kira Kak Cindy punya nggak teman laki-laki yang lagi jomblo?
Ada banyak. Mau aku kenalin. Yang menjadikan kita rumah. Iya, kayak melihat bahwa perempuan itu di sana tuh kayak dimuliakan gitu, dianggap sebagai rumah dan mata air. Jadi aku ngerasa kayaknya laki-laki di sana Princess treatment. terus apa lagi nih? Terus dari apa yang dilakukan kan sama teman-teman muda ya? Ya. Dulu banget emang gimana sih gabungnya gitu? Oh, Maksudnya awal menarik mulanya ya. mudanya. Jujur aja di sini tuh orang muda tuh kayak ya udahlah biar bapak-bapak aja. Ya udahlah biar ibu-ibu aja gitu. Kurang Gimana inisiatif Iya, kayak iya. ini nih saatnya nih kita bergerak menanam bambu di sini tuh kurang banget. gerakannya tuh gimana? Biar pemudanya mau gitu. Ketika kita ingin menyatukan berbagai orang dengan berbagai latar belakang itu cukup susah. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menggabungkan mereka? Yang pertama kita ajak mereka untuk sama-sama bercerita sambil olah pangan lokal, sambil konsumsi pangan lokal bersama. Di situ kan ada kedekatan tersendiri. Nah, ketika kita sedang olah pangan lokal bersama atau misalnya konsumsi pangan lokal bersama, kita bisa saling, oh ini yang harus kita buat, saling ajak lah begitu. Jadi setelah kita konsumsi pangan lokal, olah pangan lokal bersama, nah kita mulai untuk melakukan aksi-aksi tertentu. Misalnya kita mulai mengedukasi orang-orang di tetangga kita untuk bagaimana mulai memanfaatkan pekarangannya untuk tanam sayur. Begitu juga mengedukasikan mereka untuk perlahan-lahan mengajarkan ke anak-anak untuk kurangi makanan-makanan instan dan kembali melirik pangan-pangan lokal yang ada di kampung sendiri. Karena kalau dilihat sih dari segi kesehatannya, yang lebih menjamin kesehatan itu pangan-pangan lokal ketimbang pangan-pangan instan. Kenapa pangan lokal? Karena pangan lokal itu kita sendiri tahu dalam proses budidaya pangan lokalnya kita sudah bisa memastikan kita tidak melibatkan zat-zat kimia atau pestisida di dalamnya. Proses pengolahan juga pada proses penanaman sampai pada proses pengolahan untuk kita konsumsi. Pada proses pengolahan juga kita tidak melibatkan zat-zat kimia sebagai bahan pengawet makanan, tetapi kita membuat bahan-bahan pengawet secara alamiah, menggunakan bahan-bahan secara alami dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi dari kondisi kesehatannya lebih menjamin itu makanan lokal. Nah, di situ nanti semakin banyak orang yang tertarik untuk bergabung bersama kita. Karena di sana kita bisa senang bareng-bareng, bisa kerja bareng-bareng. Jadi itu kan lebih dapat dia punya maknanya. Karena dari makanan, dari perut, diedukasi, terus akhirnya menuju ke hati mau gitu kan, melakukan konservasi. Dari ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol. Tadi juga makanan yang dibahas kan selalu kayak makan makanan lokal bersama. Apa aja emang olahan pangan lokal? Ya, kalau olahan pangan lokal yang bisa kita buat bersama komunitas di sana itu ada lekuntuin, batar klau. Aku pengen banget nyobain, kira-kira harus kesana sih. Ada unome. Kalau water cloud itu olahan olahan dari jagung muda, di mana jagung muda itu kita haluskan, kemudian kita campur sama, kalau misalnya mau rasa manis kita tambahkan gula, terus dicampur sama parutan kelapa. Nah, setelah kita campur rata, kita taruh di kulit jagung, lalu dibungkus, diikat, dikukus sampai matang, kita makan. Rasanya enak banget. Coba dicoba. Jadi empuk rasanya enak. Iya. Jadi ngiler sekarang ya. Ya. Kalau lekuntuin itu salah satu makanan lokal yang dibuat khusus dari nalumita. Nalumita itu beras hitam, padi hitam. Padi hitam. Iya. Iya, jadi rasanya gimana? rasanya enak sekali. Oh, enggak manis, asin, pedas atau apa? Tergantung, kalau mau dibuat manis kita campurin sama lombok dong. Lombok sambal. Sambal Cili. Oh iya. Kok manis jadinya? Kok pakai lombok? Oh, Kita udah serius banget. Lo juga kena jokesnya ya. Jadi inilah yang seharusnya Kartini masa kini. Betul. Gini gitu yang melakukan aksi melakukan aksi di daerahnya, peduli sama daerahnya, dan membawa teman-temannya untuk peduli. Betul. Ini tuh jiwa-jiwa Kartininya tuh ada gitu. kayak gini, Gerakannya tuh ada gitu. Iya, benar banget. Terus menurut
menurut Kasini kamu ada pertanyaan lagi? Kamu aja dulu. Aku mau Sambil mikir. anak-anak sekarang nih itu tuh harus melakukan apa sih untuk untuk mau bergerak mengolah pangan lokal, terus peduli sama daerahnya masing-masing. Karena anak sekarang nih, apalagi yang di perkotaan itu kayak udah cuek aja, pulang ke rumah ya udah masing-masing rumah kayak gitu. Nggak ada keinginan buat aware gitu, kayak kemarin beras mahal kayak ya udah. Mau gimana lagi? Kayak gitu. Jadi gimana sih agar teman-teman nih yang nonton gitu mulai tergerak untuk seenggaknya peduli sama mereka dan lingkungan mereka gitu. Ya, jadi kalau kita ingin mengedukasi orang itu tidak secara signifikan, tetapi kita harus perlahan-lahan kita masuk, mulai dari dalam rumah sendiri. Jadi di dalam rumah itu kan ada seorang ibu, nih. Misalnya anaknya kan suka makanan-makanan yang instan. Jadi ibu harus mulai mengedukasi anak untuk bagaimana ibu kan yang menyediakan makanan nih. Jadi ibu harus dari makanan-makanan lokal itu dia berpikir untuk mengolah, oh ini saya buat seperti ini, jenis olahannya seperti ini, yang mana bisa menarik daya konsumsi anak tersebut, sehingga dia perlahan-lahan dia akan tertarik untuk konsumsi pangan lokal. Jadi dia tidak terlalu fokus untuk konsumsi kepada nasi saja, tapi bisa juga ke pangan lokalnya. Karena dari segi pengolahannya dengan varian jenis pengolahannya, misalnya dari segi rasa, bisa ada rasa manisnya, sehingga menggugah gairah konsumsi dari anak tersebut. Lalu dia tidak hari itu langsung bisa berubah, tidak, perlahan-lahan kita secara terus-menerus harus mengedukasi anak sehingga dia dapat beralih dari kebiasaannya mengolah konsumsi makanan instan untuk beralih ke makanan lokal. Begitu juga di saat kita mengedukasinya, kita menceritakan tentang perubahan-perubahan yang dirasakan di lingkungan, misalnya dampak dari perubahan iklim itu apa saja yang dialami, sehingga anak dengan sendirinya dia sepertinya mendapatkan pendidikan dari hal-hal yang disampaikan oleh seorang ibu. Apalagi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ibu itu seperti rumah, seperti mata air, karena di sana kita bisa menemukan belas kasih dari seorang ibu. Saya jadi kangen ibu. Ini berarti ya seorang ibu itu punya kontribusi terhadap pangan lokal. Iya, dengan apapun. Jadi semua bagi anaknya. Jadi semua berawal dari rumah gitu, biar kita tertarik sama pangan lokal. Dan kita calon-calon ibu nih ya, terutama Gen Z yang menjadi calon-calon ibu untuk kedepannya. Jadi anak itu ya karena kan orang pertama kali makan di rumah ya, anak makan di rumah, selera makan anak, selera konsumsi anak juga dari rumah. Jadi seorang ibu lah yang berperan untuk biar anaknya itu tertarik sama makan makanan lokal. Betul. Jadi di kampung saya juga sama. Awalnya itu misalnya dalam rumah tangga itu banyak banyak ibu-ibu yang biasanya pagi nih karena buru-buru untuk kerja, buru-buru untuk ke kebun, itu sering ketika kasih nasi ke anaknya, lalu sayurnya karena sudah tidak ada sayur, ibu langsung beli mie dan langsung masak untuk anaknya. Sementara sebenarnya itu mie sama beras atau nasi ini sama-sama karbohidrat. Ya, betul. Jadi saya bersama teman-teman di kelompok itu bagaimana mengedukasi, kita kan sudah pernah mengedukasi ke tetangga-tetangga untuk bagaimana memanfaatkan pekarangan itu dengan menanam sayur-sayuran, sehingga saat pagi buru-buru misalnya langsung bisa ambil sayur yang sudah ditanam di pekarangan itu untuk dimanfaatkan. Jadi tidak lagi dengan begitu kan, kalau punya sayur di halaman sendiri, kita dengan sendirinya bisa mengurangi untuk beli mie tadi. Lebih murah, lebih irit, lebih cepat, lebih sehat. Karena ibunya sendiri yang nanam. Iya, yang nanam, yang olah sendiri. Kalau misalnya yang kita ambil atau beli dari luar, itu kan kita tidak tahu budidayanya seperti apa, apakah melibatkan pestisida atau zat-zat kimia. Begitu juga dalam proses pengolahan, jangan sampai dilibatkan juga dengan zat-zat pengawet, yang mana pestisida, zat kimia atau zat-zat pengawet ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan kita ketika kita konsumsi. Jadi yang lebih sehat itu ketika kita konsumsi apa yang kita tanam sendiri dari lahan kita, lalu apa yang kita olah sendiri, itu akan lebih menjamin kondisi kesehatan kita. Dari kita, oleh kita, ya. untuk kita. Kalau kami sendiri itu punya prinsip tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Aku pengen mewujudkan itu di rumah.
Oke, boleh dong rumah dicoba. kita. Iya, dan kita usahakan rumah kita. Dari apa yang Rangin kasih di gitu, aku harapnya teman-teman yang di rumah yang nonton ini tuh Gen Z juga mempunyai prinsip yang sama. Kita makan apa yang kita tanam dan kita Tanam apa yang kita makan. Jadi kita juga nggak malas untuk berbudidaya di ranah pertanian tuh nggak selamanya yang Iya. kotor banget gitu, bisa dari pekarangan rumah. Sekarang juga ada banyak teknologi Iya, ya. harus pekarangan, bisa Ketika hidroponik kita juga. tanam sendiri apa yang kita makan, selain kita bisa konsumsi sendiri, kita juga bisa berbagi kasih dengan tetangga. Di situ kan sosialnya masuk. Iya, ada poin Karena sosialnya juga, gitu terus kan. ada juga nilai-nilai ekonomi yang kita dapat. Misalnya ada yang kita jual, kita bisa dapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Iya. Gila. Semuanya dari aksi menanam Sampai Z gitu tuh kayak tidak lepas dari seorang perempuan Iya. gitu. Karena ini pada intinya ini Hari Kartini ya. Iya. Kita benar-benar mempunyai role model seorang perempuan yang Kartini. luar biasa. Contoh Kartini yang harus ditiru. Iya, masa Kartini kini. masa kini. Iya. Betul. Para teman-teman juga yang nonton ini Ya. juga Produsernya hari ini remuk. kom banget. Nih ya. Semoga teredukasi dan lebih mau menyuarakan suara-suara perempuan sekarang juga masih didengar kok di beberapa daerah. Iya. Dan tunjukkan kalau misalnya kalian tuh juga mampu melakukan dari A sampai Z yang udah disebutin tadi. Jangan hanya bersuara, tapi kita mulai beraksi. Beraksi. Betul sekali. Dari tanam sampai makan sampai mengedukasi anak nantinya menjadi rumah dan kasih. Gitu betul? Betul. Betul. Oke, di segmen Malam Terminal ini kita bakalan ada di apa kebingung ya? Di YouTube. Kita di Malam Terminal ini nanti akan diupload di YouTube dan Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi jangan lupa subscribe, Komen. dan like. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena ada banyak bintang tamu yang seru-seru, yang pasti hemat-hemat, keren-keren seperti Kak Cindy. Di segmen-segmen dan episode selanjutnya untuk kali ini memang ya kita bahas soal perempuan karena ya kita mau ucapkan selamat Hari Kartini. Iya, kita ucapkan. Ayo kita sama-sama Kak ya. Kita Ya, ucapkan siap. selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Terima kasih sudah menjadi perempuan. Sama-sama. Ini Jargon, oke. jargon. Jadi kita ada jargon. Iya, di warung terminal kita ada jargon. Ajarkan, Bu. Nanti aku bilang warung terminal, yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yuk mampir. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Iya, betul. Oke, sudah siap? Siap. Ready? Oke, ready Bu? Oke. Nyala nih, Bu. Nyala nih Bu. 1, 2, 3. Warung terminal, yuk mampir sini ngobrolin pangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.